salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga hari ini Rabu 4 November 2020 kita dapat melaksanakan ibadah persekutuan kaum pria Gereja PAUD Jemaat Laheroi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdiri, kita nyanyikan tembang pujian bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyian pembukaan Kidung Jemaat 4 bait 1, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martinus Set Palebangi, Master Teologi. Selamat malam Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan. Adapun bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yang merupakan ibadah perdana dari persekutuan kaum pria yang sudah kurang lebih 7 bulan kita mengadakan libur, dan kita akan persiapkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Kita persiapkan bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada hari ini karena hari ini merupakan ibadah perdana dari persekutuan kaum pria, yang mana telah 7 bulan lamanya kami tidak melakukan aktivitas peribadatan. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat dimampukan tidak hanya mengerti tetapi juga memahami serta dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul bacaan kita pada malam hari ini yaitu nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara,
supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, saudara-saudara, sebuah pengucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Bukan cuma untuk menunjukkan kepada kita sebagai pribadi yang menghargai segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Jadi ada kuasa di balik ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada ribuan orang yang hanya bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil di dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Sekali lagi, dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Sesudah itu ia mengambil roti dan ikan itu dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada banyak orang. Itu dalam ayat yang ke-36. Nah, saudara-saudara, seorang pendeta atau seorang teolog pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, ini ada beberapa di sini yang dirinci oleh pendeta ini. Yang pertama, menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami di dalam tangan Tuhan. Yang berikutnya, berserah sepenuhnya. Kemudian mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah kehidupan kita. Meningkatkan segala keinginan pribadi kita dan
menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Kita tahu dunia sekarang ini sedang dilanda oleh pandemik. Kalau kita di Indonesia itu sudah 7 bulan. Jadi berpasrah diri dan siap dibentuk oleh Tuhan Allah meskipun dalam keadaan paling buruk sekalipun. Kemudian menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Kemudian percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada satu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita sekarang ini sudah kurang lebih 7 bulan mengalami pandemik 19. Dan ada banyak hal yang bisa kita beroleh di balik sebuah ucapan syukur. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allahmu, dan doa serta permohonan dengan ucapan syukur. Itu terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan kita dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Lalu mari kita lihat dalam ayat yang ke-18 bacaan kita hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudara, saya baca koran tadi, itu Yusuf Kalla mengatakan bahwa pandemik ini akan berakhir, paling cepat dia berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu janganlah putus asa, hilangkan harapan atas apa yang kita alami. Semua itu akan memberikan manfaat dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana, sekalipun yang berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan sekalipun. Pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang baik bagi kita. Dalam segala hal, ucapkan syukur karena ada kuasa yang besar dan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Amanat persembahan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 450,
Bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami telah memberikan korban persembahan syukur kepada-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami Tuhan, bila persembahan ini boleh berguna, bahkan bermanfaat untuk kerajaan-Mu dan pelebaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan adalah dan juru selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan salah satu pokok doa syafaat kita adalah mendoakan pengurus. Untuk itu mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena malam hari ini kami sudah boleh memulai ibadah persekutuan kaum pria. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih karena para pengurus sudah boleh bersepakat untuk memulai ibadah mereka mulai hari ini. Kami mendoakan para pengurus mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus lainnya, dan juga para anggota-anggota yang telah bersepakat. Terima kasih Tuhan, karena dalam beberapa bulan ini Tuhan telah berkenan memanggil saudara-saudara kami. Biarlah saudara-saudara kami itu boleh Engkau panggil di pangkuan-Mu. Berkati para keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan, apakah itu istri-istri, anak-anak, cucu-cucu, kesemuanya itu kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam surga, program-program kegiatan dari PKP dalam beberapa waktu ke depan juga kami datang menyerahkannya itu ke dalam tangan Tuhan.
Kami doakan bagi bapak-bapak yang sedang dalam pergumulan, kami juga datang menyerahkannya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan kegiatan-kegiatan pribadi kami. Kami doakan kegiatan-kegiatan persekutuan kami. Kiranya Tuhan dapat memberkatinya. Kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, dan Engkau akan mendengarkan doa syafaat ini dan mau menjawabnya, dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terimalah doa ini yang kami naikkan melalui Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan nyanyian pengutusan dan berkat dari Kidung Jemaat 440 ayat yang pertama, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.